Jadi ketika pindah dari bulan Desember ke Januari, harapan investor ini sebenarnya banyak. Ada Santa Claus Rally yang tertunda bisa terjadi di Januari, ada Januari Effect, ada euforia yang lumayan luar biasa lah di indeks harga saham gabungan. Karena kan kita indeksnya ditutupnya melemah ya Iya. di tahun lalu ya. Tapi kayaknya nggak kejadian di 3 hari ini nih, atau belum kayaknya ya Chef Ya, ya. euforia itu nggak kerasa karena memang volumenya masih rendah. Dan kita balik lagi ke pertanyaan awal, ini volumenya rendah karena memang investor masih pada liburan kah? Atau memang bursa dalam negeri yang sudah mulai ditinggalkan? Karena kalau kita lihat rata-rata di tahun lalu itu berada di kisaran 14 sampai dengan 15 triliun saja. Sekarang di awal bulan ini di tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 ini berada di bawah 10 triliun. Karena apa? Karena awal tahun kita sudah dibuka dengan statement-statement yang dibilang menakutkan tidak, tetapi memang itu faktanya yang datang dari Pak Jokowi yang bilang 2023 ini adalah negara tahun ujian. Ibu Sri Mulyani juga yang mengatakan 2022 ini brutal dan perlu kewaspadaan di tahun 2023, dan juga statement dari IMF yang menyatakan sepertiga negara-negara dengan perekonomian besar di dunia ini akan mengalami resesi. Bahkan negara-negara yang tidak mengalami resesi pun masyarakatnya bisa keikut berasa resesi karena kan kita kan saling berkaitan satu sama lain. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, sejak tanggal 28 Desember itu sudah membentuk pola dark cloud cover. Lalu diikuti dengan pola hanging man di tanggal 29 Desember yang tampak berusaha untuk memompa IHSG, tapi ternyata memang tidak terpompa juga karena volume akhir tahun pastinya sangat rendah. Hingga di 30 Desember membentuk pola Gravestone Doji. Setelah itu di tanggal 2 kemarin itu membentuk pola Dragonfly Doji. Nah, pola-pola Doji ini nih biasanya investor masih kebingungan. Sebenarnya IHSG ini mau dibawa kemana sih? Akan ada pergerakan yang cukup baikkah di Januari ini? Dan di tanggal 3 perdagangan juga bisa dilihat terangkat sedikit, tetapi memang volumenya masih sangat kecil. Sampai dengan penutupan ini aja volumenya masih berada di 9,4 triliun rupiah, belum menyentuh 10 triliun. Jadi memang apa ya, IHSG seperti kehilangan energi, kehilangan otot, belum bisa bergerak secara maksimal, dan levelnya pun masih berada di kisaran 6.800 sampai dengan 6.900 pun belum tersentuh dari kemarin. Sebenarnya kalau kita lihat di beberapa bursa di kawasan Asia ini juga terjadi ya, di bursa Singapura, kemudian juga di bursa Hong Kong, bahwa memang pelemahan dari beberapa indeks-indeks acuan di sana pun juga terjadi. Sebenarnya bukan berarti Indonesia saja yang ditinggalkan atau market keluar dari bursa di kawasan Indonesia, tapi kayaknya emang keluar dari bursa di kawasan Asia untuk cari tempat cuan baru ya. Seperti biasa, seperti kalau kita lihat gambarannya memang kan IHSG atau Bursa Efek Indonesia ini bukan bursa utama dunia. Ya, jadi dan memang terbukti juga dalam 1 bulan terakhir ini net foreign sale mencapai hampir 14 triliun. Betul. Kosong, pasar dalam negeri kita kosong, 14 Nah, triliun keluar. Dan kalau kita lihat justru adanya koreksi di beberapa bursa kawasan Asia dan Indonesia, justru kalau kita lihat Dow Jones justru terapresiasi dan perdagangannya lumayan sumringah di 3 hari ini. Jadi bisa ketebak lah ya kemana alirannya dan arah peletakan dananya juga kelihatan. Tapi mungkin kalau nggak ada embel-embel sentimen atau ramalan, mungkin agak cukup lebih optimis juga kali ya ke dalam negeri, atau cuman gimana ya Chef ya? sayangnya hadirnya sentimen-sentimen tersebut masih terus memberatkan IHSG. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal adalah ramalan dari IMF yang yang menyebabkan IHSG kembali terkoreksi karena investor masih cenderung merespon negatif dari proyeksi ekonomi global yang dikeluarkan oleh IMF. Lalu juga investor masih menanti notula pertemuan The Fed ya, menantikan rilis risalah pertemuan Bank Sentral pada Desember 2022 silam. Tentunya investor masih menanti kemana arah kebijakan moneter yang akan diambil oleh The Fed. Karena kalau dilihat dari laporan inflasi yang diukur dari IHK per November 2022, posisi Amerika Serikat berada di angka 7,1% secara tahunan atau year on year, dan angka inflasi tersebut sebenarnya terhitung melandai jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, tapi memang balik lagi ini masih jauh dari target 2% yang diinginkan oleh The Fed, dan analis dari Citi juga memperkirakan bahwa The Fed ini akan kembali menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin di bulan depan. Dan pekan ini juga sebenarnya banyak sekali rilis data. Mulai dari Selasa kemarin, indeks manajer pembelian Amerika Serikat untuk manufaktur yang dilaporkan turun lebih rendah dari yang diharapkan. Ini menandakan adanya penurunan tercepat sejak tahun 2020, tepatnya di bulan Mei 2020. Lalu PMI periode Desember untuk China versi Caixin ini juga terkontraksi, yakni menjadi 49 dari sebelumnya berada di 49,4.
Lalu juga ada lagi laporan pekerjaan Desember hari Jumat yang akan dikeluarkan, berarti 2 hari lagi. Laporan ini terkait dengan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang pastinya akan menjadi bahan pertimbangan The Fed sebelum pertemuan berikutnya di 1 Februari. Dan juga pidato dari Presiden The Fed yang dijadwalkan pada hari Kamis besok dan juga di hari Jumat. Maria. Oke, berarti memang cukup banyak, masih ada beberapa rilis data yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sentimen yang cukup positif ya, katalis yang juga positif untuk market kita. Tapi ya itu salah satu temannya investor atau aliran dana itu adalah suku bunga. Jadi selagi The Fed stance-nya masih akan mengejar inflasi di 2%, berarti mereka masih akan menaikkan suku bunga. Di mana suku bunga yang tinggi adalah posisi yang paling konservatif karena mencari keuntungan di saat ketidakpastian itu kan menjadi pilihan investor. Jadi mereka melihat ya udah kalau gitu taruh aja di Amerika yang bunganya juga cukup tinggi. Makanya gitu Dow kan. Jones, Nasdaq dan juga S&P 500 ini lagi bagus-bagusnya Lagi semua bagus-bagusnya gitu ya. Tapi kita juga ada nggak yang juga cukup sumringah atau kalau kita lihat dari sektor-sektornya yang kemudian mulai bergerak lah ya, karena kan seiring dengan katanya Indonesia walaupun ada resesi global kita cukup resilient. Iya betul memang, tapi kalau misalkan berbicara tentang sektor yang resilient berdasarkan riset memang masih berada di sektor-sektor consumer non-cyclical yang hari ini justru terkoreksi sebenarnya. Tetapi kalau kita membahas tentang salah satu sentimen yang cukup menggairahkan dalam negeri adalah momentum pemulihan ekonomi dengan adanya PPKM yang akhirnya dihapuskan, di mana Garuda ini juga dilaporkan kemarin ini menyentuh batas atas karena terapresiasi hingga 9%, tetapi hari ini justru terpantau ambles melemah lebih dari 6%, bahkan sampai ARB. Kita tahu ya kalau untuk Garuda sendiri banyak banget kasus yang menghantui Garuda sebenarnya, mulai dari digugat karena pilot, lalu juga karena ditandai dengan diterbitkannya surat utang baru dan suku baru pada tanggal 28 dan 29 Desember 2022 sebagai rangkaian akhir dari aksi korporasi strategis yang dilakukan Garuda untuk mencapai tanggal efektif berdasarkan perjanjian perdamaian. Hingga akhirnya Garuda setelah dihantui beragam cobaan melakukan aksi korporasi, hingga akhirnya Garuda siap untuk segera mengimplementasikannya perjanjian perdamaian secara efektif mulai dari 1 Januari 2023. Maka per 2 Januari kemarin sudah bisa diperdagangkan. Hampir 1,5 tahun loh Garuda ini nggak bisa diperdagangkan kan sejak Juni 2021. Dan baru bisa diperdagangkan lagi 1 Januari 2023. Namun memang hari ini masih terpantau koreksi ya di 6,93% ke level 188. Masuk ke ARB ya, auto reject bawah ya. Iya masih ARB. Tapi ya ini pergerakan yang salah satu sektor transportasi yang juga menyebabkan sektor transportasi hari ini juga melemah cukup dalam karena adanya Garuda ini. Ya wajar aja hari ini ARB karena memang suspensinya kan sudah mencapai 2 tahun. 2 tahun. Dan sebenarnya harapan para pelaku pasar atau retail yang pegang Garuda ini kan sebisa mungkin sebenarnya bisa menyelamatkan aset. Mungkin akhirnya dipilihlah untuk aksi jual cepat gitu ya. Jadi banyak keluar dari market untuk melihat dulu nanti performa Garuda seperti apa sih dengan adanya PPKM yang dicabut. Kemudian kalau kita cek juga harga real tiket pesawat sekarang udah mulai normal kayaknya ya. Beberapa sudah mulai ke level-level yang sudah tidak sediskon sebelum-sebelumnya. Sekarang gitu udah balik lagi normal, udah sulit lah kita untuk keluar negeri atau keluar kemana-mana karena harga udah mahal lagi ya. Nabungnya harus lebih lumayan, lebih ekstra ya. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa. Balik lagi disclaimer on kami kembalikan kepada Anda untuk memilih saham-saham yang akan menjadi portofolio saham Anda. Kami balikan lagi ya. Ini tidak ada tendensi untuk melakukan pembelian atau rekomendasi untuk Anda pastinya ya.